Ini salah satunya dari Detik Sulsel ya. Ustadz Yahya Waloni meninggal saat khutbah Jumat di Masjid Makassar. Beliau meninggal pada hari kelahiran Bung Karno 6 Juni. Dan pada hari raya Idul Adha. Pada saat khutbah kedua. Khutbah Jumat. Di hari Jumat pula. Luar biasa ya. Begitu banyak kebaikannya, ini membuat iri tentu seorang muslim. Coba bayangkan, sebelumnya dia juga berkhutbah di Idul Adha. Luar biasa ya. Di satu sisi pasti keluarga sedih, tapi di sisi yang lain ini adalah sebuah kematian yang sangat indah. Husnul khatimah, insya Allah. Makassar, Ustadz Muhammad Yahya Waloni meninggal dunia saat menyampaikan khutbah sholat Jumat di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel. Ustadz yang dikenal karena latar belakangnya sebagai mantan pendeta itu disebut-sebut tiba-tiba terduduk di atas mimbar. Ya, Ustadz Yahya Waloni meninggal saat bawakan khutbah, ujar Ketua Masjid Fala Syahrudin Usman kepada Detik Sulsel Jumat. Ustadz Yahya Waloni meninggal di Masjid Darul Fala, Kompleks Perumahan Minasa, Kecamatan Rapocini, Makassar, Jumat sekitar pukul 12.30 WITA. Ustadz Yahya Waloni sempat terduduk hingga tak sadarkan diri saat menyampaikan khutbah Jumat kedua. Sudah khutbah pertama semangat menyampaikan tentang ketauhidan, begitu sudah duduk khutbah kedua menyampaikan beberapa menit langsung jatuh katanya. Syahrudin mengatakan Ustadz Yahya Waloni memang dijadwalkan untuk membawakan khutbah Jumat di Masjid Darul Fala. Sebelumnya Ustadz Yahya Waloni membawakan khutbah salat Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi di Jalan Raja Wali, Makassar. Jenazah Ustadz Yahya Waloni kini masih berada di Masjid Darul Fala. Jenazah rencananya akan diterbangkan ke Jakarta, tetapi pengurus masjid masih berkonsultasi dengan pihak keluarga. Dibawa ke Jakarta ucapnya. Sekali lagi kita ucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya Ustadz Yahya Waloni. Kepada keluarga yang ditinggalkan mungkin mudah-mudahan ya insya Allah diberikan ketabahan. Dan yakinlah bahwa kematian ini adalah kematian yang sangat-sangat indah. Pertama, meninggalnya dalam waktu dan dalam kondisi yang luar biasa, saudara sekalian. Waktunya hari Jumat. Kemudian pada saat menyampaikan khutbah Jumat dan pada hari raya Idul Adha. Luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa husnul khatimah juga ya, kembali pada saat yang baik ya. Jadi saudara sekalian, saya dan kru mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya ya, atas meninggalnya Ustadz Yahya Waloni ini. Mungkin kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, beliau termasuk ustadz yang vokal karena sebelumnya berasal dari agama yang berbeda, sehingga sama seperti Dondi Tan atau misalnya Felix Xiao. Cuman bedanya kalau Dondi Tan dan Yahya Waloni paham dengan teologi agama sebelumnya, sehingga sering sekali dalam berkhutbah atau berceramah menyelipkan pengetahuan dia tentang agama sebelumnya, karena memang dia pemuka agama sebelumnya, terutama Ustadz Yahya Waloni ini. Dan ya gara-gara itu juga kemudian sempat diadukan dan akhirnya kasusnya tidak ditindaklanjuti, karena seperti yang pernah dikatakan oleh seorang lawyer, kalau ditindaklanjuti justru berbahaya karena bisa akan memancing hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena tentu Ustadz Yahya Waloni akan membela diri ketika dia mengatakan soal-soal tentang agama lain yang ada di Al-Quran. Kan tidak bisa kita katakan bahwa Al-Quran berbohong tentang kondisi-kondisi tertentu di agama yang lain. Ada suratnya misalnya. Kalau kita mengatakan itu tidak benar atau itu hanya versi Islam saja, wah itu justru kita meragukan akidah kita sendiri. Tetapi memang inilah yang namanya freedom of speech. Jadi kalau seandainya memang itu didasarkan pada kitab-kitab, ya tidak boleh dilarang.
yang tidak boleh, yang dilarang itu kalau melakukan fitnah, yaitu cuma berasumsi saja. Tapi kalau misalnya yang dikatakan itu adalah ayat Quran misalnya, yaitu terimalah sebagai sebuah keyakinan yang Anda bisa take it or leave it. Bagi seorang muslim ya tidak boleh dilarang menyampaikan ayat-ayat tersebut. Tidak boleh ada ayat Quran yang dilarang disampaikan, itu nggak boleh. Tetapi tentu disampaikan dalam konteks yang benar tentunya. Dalam konteksnya. Seperti misalnya berperanglah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Itu konteksnya itu harus jelas. Ya. Konteksnya salah satunya bisa kita lihat di film The Message. Cerita tentang Rasulullah SAW. Awalnya Rasulullah ditanya oleh Hamzah dalam film itu ya. Kok kita ini enggak, intinya gitulah, Hamzah agak kesel karena Rasulullah tidak memerintahkan untuk menyerang balik orang-orang yang mengganggu mereka dari kafir Quraisy. Akhirnya keluar ayat kan, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Pokoknya intinya boleh memerangi tapi tidak boleh berlebihan. Kalau mereka sudah menyerah, kalian tidak boleh teruskan perangnya. Dan dalam perang kalian harus tidak boleh mengganggu atau harus melindungi wanita dan anak-anak. Jadi wanita dan anak-anak pihak yang tidak boleh diperangi. Jadi ada yang namanya the law of war, hukum perang. Ya itulah hukum perang yang ada di Islam ya. Jadi ayat itu kalau misalnya tidak paham kita konteksnya, seperti teman saya seorang dari Kanada, dia bilang ketika dia berkomentar tentang Al-Quran, dia bilang ini tidak lain adalah ayat katanya kita perang. Jangan-jangan dia baca terjemahan itu ya tanpa tahu konteks lebih lanjutnya. Jadi ayat itu bukan ayat untuk menzalimi orang, tapi ayat untuk defense, ya, defense untuk bertahan untuk ini. Tapi beda lagi dengan dakwah. Kalau dakwah kan menyampaikan, Rasulullah kan menyampaikan kalau misalnya kalau mau masuk Islam ya dengan senang hati. Tapi kalau tidak masuk Islam ya mereka akan dikenakan pajak kan begitu sebagai simbol penundukan. Tapi kalau menolak dua-duanya ya akan diperangi kan begitu. Tapi sekali lagi berlaku ayat perangilah di jalan Allah. Bukan perangilah di jalan kekuasaan saya udelnya saja ya kan. Oke, tapi don't ask me more ya. Karena saya tidak cukup ilmunya ya. Tapi saya bisa mendatangkan orang yang ilmunya mumpuni dalam hal-hal seperti itu ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Ustadz Yahya Waloni ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, di waktu yang baik, di tempat yang baik, di aktivitas yang baik. Mudah-mudahan ya, dan kita semua bisa juga mengalami kematian yang indah seperti Ustadz Yahya Waloni ini. Jadi orang yang meninggal di jalan Allah itu bukan meninggal. Jadi ya, tapi tidak ada yang sia-sia orang yang meninggal di jalan Allah. Begitu saudara sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan Ustadz Yahya Waloni ini ya. Orangnya memang keras, tetapi kan kekerasan itu karena prinsip dan juga karena memang kebetulan dia berasal dari Indonesia ke sono ya, Indonesia bagian timur ya. Oke, coba kita bacakan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, ini doa bagi laki-laki ya. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ilahi ya, ilaihi ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hendra Hasan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah memberikan
tempat yang sudah dijanjikan bagi orang-orang yang beriman, kampung halamannya orang beriman, Jannatul Firdaus, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz Yahya Waloni husnul khatimah, amin ya. Oke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, husnul khatimah, semoga keluarga diberi kesabaran. Nulis husnul itu pakai H saja ya. Husnul khatimah. Itu yang diajarkan kepada saya oleh seseorang ya. Coba kita cek husnul khatimah ya. Ya, bukan husnul khatimah adalah istilah dalam agama Islam yang berarti akhir yang baik atau kematian dalam keadaan yang baik. Jadi bukan pakai ini husnul khatimah atau husnul mana yang benar ya. Sebagian besar umat Islam di Indonesia masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara istilah husnul khatimah atau husnul khatimah. Jadi yang pertama pakai KH, yang kedua pakai H dan KH. Istilah tersebut seringkali terselip setiap kali seorang muslim menyampaikan ucapan belasungkawa atas berpulangnya seorang muslim yang lain. Dari antara ya. Meski kerap digunakan dan terdengar dalam percakapan sehari-hari, pemahaman keliru mengenai arti sebenarnya dari kedua istilah ini seringkali menyebabkan kesalahpahaman dalam penggunaannya. Perbedaan antara husnul khotimah dan husnul khotimah kerap menjadi topik perdebatan di tengah masyarakat ya. Ketika seorang muslim mendengar kabar duka tentang berpulangnya seorang muslim yang lain, mereka kerap menggunakan istilah husnul khotimah untuk mendoakan mendiang. Namun banyak yang masih bingung. Bukan mendoakan mendiang ya, mendoakan almarhum atau almarhumah. Kalau mendiang itu non muslim. Namun banyak yang masih bingung mengenai penulisan pengucapan kata yang benar sebenarnya, dan pengucapan yang tepat adalah husnul khotimah, bukan husnul khotimah ya. H saja ya. Hal ini disebabkan oleh kata husnul yang menggunakan huruf kho ya. Dalam bahasa Arab berarti hina atau buruk. Istilah ini jarang atau hampir tidak pernah digunakan dalam pengucapan doa, terutama jika digabungkan dengan kata khotimah. Ya, jadi udah benar ya. Jadi husnul khotimah pakai H, HUSNUL. Khotimahnya KH, bisa pakai kho, pakai H ya, K ya. Khotimah bisa juga khatimah ya. Kadang-kadang kita nulisnya pakai A, kadang-kadang pakai O ya. Jadi betul husnul khotimah, husnul H ya. Bukan KH ya. Begitu saudara sekalian. Kemudian apa lagi ya? Ada lagi nggak ya? Turut berduka cita buat Pak Ustadz. Semoga husnul khatimah, benar ya. Kemudian tuh ada ini gak ini ya, kita bacakan saja. Satu orang lagi pembenci dan tukang fitnah Jokowi mati. Orang jahat pasti akan kalah dengan orang baik. Rafli Harun, segeralah kau bertobat karena kau sekarang sedang berkumpul dengan manusia jahat. Efri Irawan, mudah-mudahan Anda seorang muslim ya. Kalau Anda seorang muslim, Anda bertobatlah. Tapi kalau Anda bukan seorang muslim, kita maklumi. Seorang penceramah yang meninggal di atas mimbar pada saat khutbah Jumat, pada saat hari Jumat, pada saat Idul Adha, Allahu Akbar, itu kematian yang diinginkan semua orang, bro. Barangkali nilainya kurang lebih sama dengan mati syahid ya. Cuma dia tidak membawa pedang, tapi dia sedang mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau Anda seorang muslim, Efri Irawan, Anda tidak akan berkata demikian. Tapi kalau Anda seorang muslim benar-benar ya, Anda bertobatlah ya. Ucapkan taubatan nasuha ya. Kemudian lagi ya. Dia tidak mati dalam keadaan hina, tidak meninggal dalam keadaan hina. Meninggal dalam keadaan mulia, mulia sekali meninggalnya. Oke. Ini ada bilang ya husnul khotimah, salah ya, husnul pakai H, jangan pakai KH ya. Begitu sobat, semua muslim mengakui kebaikan Ustadz Yahya Waloni dan dakwahnya. Begini, memang dakwanya keras, tapi kekerasan itu adalah kita harus maklumi berasal dari watak orang-orang Indonesia Timur
ya, yang memang kalau ngomong keras, tidak selembut suku Jawa tentunya, terutama Jawa Tengah itu satu. Yang kedua, ya memang gaya ceramahnya begitulah. Ketika dia di agama yang lama mungkin begitu juga gaya ceramahnya. Kan masing-masing orang beda-beda gaya ceramahnya. Ada gaya keras, ada gaya yang lembut, ada gaya yang lucu, ada yang keras, lembut sekaligus lucu. Ya, ada keras dan lucu kan macam-macam. Yang paling penting adalah esensi yang disampaikannya. Nah, yang disampaikannya itu terutama untuk kita Muslim. Sebagai seorang Muslim kita menerima tidak ya dengan apa yang disampaikannya, ya kan? Sampaikanlah walau satu ayat ya. Jadi begitu saudara sekalian ya, jangan mengira bahwa orang yang mati atau meninggal di jalan Allah itu adalah dia meninggal, tidak. Ya. Orang yang meninggal di jalan Allah itu ya orang yang beruntung dan dia meninggal di jalan Allah. Di jalan apa? Dakwah. Jadi di jalan kebaikan. Tapi kan dakwanya keras dan itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia di jalan yang baik. Meninggal ketika sedang berdakwah di hari Jumat, di hari Idul Adha. Itu kematian yang membuat iri kita semua. Tapi mudah-mudahan ya tidak membuat pihak keluarga misalnya menjadi riya. Ya. Saya mudah-mudahan ini tidak riya. Ayah saya bukan seorang kiai, bukan seorang yang paham agama, very ordinary people, hanya pegawai biasa sudah pensiun, tapi ketika meninggal juga dalam keadaan baik. Walaupun tidak langsung. Jadi ketika lagi azan maghrib, tiba-tiba jatuh. Jadi hayya 'alal falah ya pas itu. Mari kita menuju kemenangan, kemudian jatuh dan dibawa ke rumah sakit, tidak sadar lagi, sekira-kira jam 11:30 malam meninggal di rumah sakit. Nah mudah-mudahan husnul khatimah juga kita doakan. Kita doakan semua kita husnul khatimah. Anda mau siapapun husnul khatimah. Itu akhir yang baik ya. Mudah-mudahan segala kesalahan yang pernah kita buat itu kita bertobat. Kita tidak tahu kan. Jadi kalau misalnya bagi orang yang tidak suka dengan saya, bisa saja mengatakan saya keliru atau saya salah. Karena itu saya bertobat, meminta maaf ya kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalnya saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan itu benar, misalnya dalam hal kritik saya terhadap Presiden Jokowi, ya justru itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mudah-mudahan itu tidak menjadi hal yang dihitung sebagai sebuah kesalahan atau sebuah dosa, tapi insya Allah dihitung sebagai sebuah pahala. Walau kita perlu menyucikan hati, ya, mensucikan hati. Kenapa saya mengkritik Prabowo Subianto misalnya? Kan tidak banyak orang yang mau mengkritik Prabowo Subianto dalam konteks pemilu. Pada takut kan? Tapi kita tidak boleh membenarkan pemimpin yang menang dengan cara curang. Apakah Prabowo curang? Memang tidak bisa dibuktikan di MK. Tapi kan kita bisa merasakan itu. Ada pembagian bansos, pembagian uang dan lain sebagainya. Karena candaan dari Ustadz Dasat Latif yang menerima sama yang memberi itu gak berdosa. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.